menonjol dari tanah ke atas sedikit. Terus bapak kesandung. Terus ini kan pecah. Terus begitu dilihat ternyata sudah ada cincin dan pernik-pernik itu yang keluar. Saya akan mengajak pemirsa semua untuk memperlihatkan di mana lokasi ditemukannya harta karun kerajaan Mataram Hindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang saya hormati. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa yang saya hormati, saat ini saya berada di sebuah perkebunan karet, dan disinilah perkebunan karet ini menyimpan sebuah kisah yang mana pernah ditemukan seperangkat perhiasan tempo dulu yang ditemukan oleh salah seorang warga, dan di perkebunan karet inilah harta karun itu ditemukan dengan begitu mengejutkan pada saat itu. Seperti apa dan di mana ditemukan harta karun itu, ikuti terus video kami, dan kami juga akan mewawancarai langsung dengan seseorang yang bisa menceritakan bagaimana ditemukannya harta karun tersebut. Pemirsa, untuk menuju ke lokasi harta karun tadi, saya melewati sebuah rumah kuno nih pemirsa. Rumah kuno ini adalah rumah peninggalan kolonial Belanda, yang di sini dulu adalah rumah dinas perkebunan PTP Karet, yang sekarang menjadi PTP Nusantara 9 yang berada di Dusun Daren, Desa Pabelan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ini adalah salah satu bangunan yang masih utuh dan kokoh berdiri di sini, yang dulunya sebagai rumah dinas perkebunan PTP atau perkebunan karet pada saat kolonial Belanda. Nah pemirsa, saat ini saya berada di rumah seseorang yang bisa menceritakan seperti apa penemuan harta karun itu dulunya. Sebelum nanti kami mengajak ke lokasi di mana ditemukan harta karun itu, kami akan dulu mewawancarai atau mendengarkan cerita dari Mas Agus ini, yang dulu sebagai pelaku daripada penggalian harta karun tersebut. Monggo Mas Agus, silakan bercerita. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mencoba menceritakan tentang kisah di balik penemuan harta karun, di mana harta karun itu berwujud emas yang dimana bukan emas batangan, tapi sudah wujud seperti perhiasan, seperti kalung, cincin dan sebagainya. Dan itu model kuno Mas ya? Dan itu semua adalah peninggalan kerajaan. Oh, kerajaan pemirsa. Kerajaan. Perhiasan kerajaan ternyata ya. Ya, jadi sebelumnya itu kami sekeluarga kenapa bisa berpikir untuk mencari harta karun, itu karena latar belakang dari kami adalah ekonomi. Oh, ekonomi yang selalu belum bisa untuk memenuhi kebutuhan. Terus terdesak ekonomi. Jadi bapak saya dulu itu adalah karyawan dari salah satu PT Perkebunan Karet, di mana seorang karyawan itu pas ada pinjaman, jadi setiap gajian itu selalu
menerima sedikit minim. Karena punya tanggungan cicil utang ya. kan nggih. Terus dari ibu sendiri sebagai penopang ekonomi pada saat itu telah meninggal dunia. Oh, okay. Telah meninggal dunia. Terus ekonomi menjadi goyang di situ. Terus pada saat itu Bapak melakukan tirakat. Tirakat, terus prihatin. Bagaimana cara untuk mengentaskan ekonomi? Bagaimana agar semua kebutuhan tercukupi seperti itu? Sampai mungkin bingung pada saat itu, bingung. Terus entah, saya juga tidak tahu, tapi saya juga selalu menemani Bapak karena saya adalah anak pertama. Anak pertama dari Bapak. Jadi Mas ini selalu diajak curhat sama Bapak ya. Jadi selalu diajak curhat, selalu setiap harinya itu selalu melakukan diskusi. Terus Bapak itu bisa, sepertinya dulu pernah cerita itu, bisa melihat indera keenam. Seperti itu. Jadi Bapak memang sudah punya kelebihan ya, kayak ahli spiritual kan sekarang. Cuman saya juga belum tahu spiritual itu apa pada saat itu. Terus saya juga ikut-ikutan aja. Setiap hari, setiap malam itu saya dan Bapak itu berdua selalu ke makam, kesana kesini, tapi yang lebih sering itu ke Simbah Wali Ibrahim sini. Gimana? Simbah Wali Ibrahim itu makam ini, Punden. Bukan. Ini kan makam Wali Ibrahim. Sebelah pundi Mas? Ini atas. Dari sebelah atas rumah jenengan ini ada makam. Nanti bisa saya tunjukkan ke sana nanti bisa. Ya. Terus mungkin ending dari tirakat Bapak itu puasa 3 hari 3 malam, tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tapi merokok. Itu anehnya di situ. Terus begitu kami berdua di rumah itu pada saat habis isya nonton TV, Bapak itu ya mungkin ahli spiritual, saya tidak tahu, tapi bercerita padahal wujud atau jasad Bapak itu tidur ngorok. Setelah itu terbangun bercerita, aku bergelut karo macan. Terus bar kuwi aku jari harus dikai emas, macane tak kalahke, saiki jek tak cancang. Ning urung tak uculi, nek nganti aku ra sida dikai emas, macane kuwi ra tak uculi, ngoten. Terus Bapak juga bingung lah, Mas Kinti seperti itu. Nah, terus paginya Bapak itu bekerja seperti biasa di PTP sebagai apa? Tukang sadap. Penyadap karet, latek. Terus sepulang dari nyadap itu, sampai Bapak itu mencari di perkebunan karet jalan untuk pulang itu ke sana kemari, sampai berpikir seperti ini. Ndi janjeni aku harus ngkai. Kok tekan sebenarnya. Mimpi itu sekali, Mas. Mimpinya sekali. Apa berkali-kali? Sekali itu ya. Sekali. Terus pulang sekitar jam 3 sampai rumah. Ternyata bercerita seperti itu. Terus pada saat mau pulang, perjalanan pulang itu Bapak jam 3 sore ya. Kesandung.
Bapak itu kesandung jatuh, kesandung jatuh, terus di situ ada seperti cuwo bayi itu nek. Cuwo itu apa? Cuwo ki bahasa batir. Oh, nggih. Batir bayi tapi bulutanya seperti ini tanah. Cuman tertutup. Oh. Lah tuh ini menonjol dari tanah ke atas sedikit. Terus bapak kesandung. Terus ini kan pecah. Terus begitu dilihat ternyata sudah ada cincin dan pernik-pernik itu yang keluar. Nah, terus di situ ada kalung dipakai bapak itu sekian. Nah, kalung itu dibuka, terus cincin sebagian itu dimasukkan kalung, terus dipakai, terus pulang. Dikiranya mungkin barang-barang yang bukan emas gitu ya mungkin dipakai ya. Karena di situ campur tanah, Pak. Nah, setelah pulang, terus laporan saya, aku nemu koyong ini, iki Mas Podu yo. Terus saya langsung ke Salatiga bawa 1 sampel cincin. Oh, tuh. Ada itu? Iya. Ada berapa jenis ditemukan? Kalung sama cincin tok itu? Ya banyak, cuman itu sebagian yang dibawa. Wah, jadi sebagian masih ditinggal. Cuman di Iya. Terus iki gajal dolen siji. Iya. Terus menawa emas. Ya, menawa emas gitu ya. Emas. Dalam pikiran Mas tapi menawa dadi rezeki. Iya. Terus jam 4:30 itu saya sampai Salatiga, tidak ada toko emas yang masih buka. Iya. Cuman pada saat itu ada tukang emas di pinggir jalan. Iya. Saya cuman bilang gini, Pak, niki emas napa mboten nggih? Langsung, lah sing iki Mas seneng kalen kula teko meningatan. Langsung disik-disik. Emas ning enom. Wah, aku seneng Pak karena di rumah masih banyak. Iya. Nek enom murah Mas. Piro Pak? 5.000. Pada saat itu 1 gram 20.000. 20.000 ya. Itu sekitar tahun berapa nih Mas? Tahun 96. 96 ya. 97. Iya. 96. Karena selalu 96. Emas masih 20.000 per gram ya. 20.000 per gram sebelum pandemi. Iya, sebelum resesi itu apa? Krisis moneter. Sebelum krisis moneter ya. Terus saya pulang, terus laporan bapak juga seneng, aku seneng. Iya. Tapi itu langsung dibeli? Ya langsung begitu Mas Nom, kono arep rego 5. Iya. Ning payu sik. Iya. Saya saking seneng. Waktu itu berapa gram cincin itu? Ya enggak tahu wong itu. Oh, langsung juga ahli emas itu juga ketiban rezeki mungkin. Iya. Wong saya juga begitu dinyang 5.000, Mas Nom ki waninku 5.000. Wujudnya Mas Cincin. Cincinnya motifnya ada ukir-ukirannya apa polos? Macam-macam. Terus tak teruskan ya. Iya. Terus pada saat itu begitu sampai rumah, bapak bilang gini, "Le, kono ciake, gue bar maghrib parani." Betul, setelah habis sholat maghrib, saya sama bapak langsung ke lokasi, bawa senter sama oncor sama wadah. Nah, pada saat itu ternyata saya lihat lokasi itu luar biasa Pak. Itu muncul apa ya, keajaiban. Di situ bekas dipacul untuk bibit karet karena pada saat itu pasti tebal.
pohon karet pas ditebang terus mau ditanami kan terus dipacul teras ring gitu. Iya, iya, iya. Model teras ring. Jadi tidak ada rumputnya sama sekali, tidak ada. Terus di situ kok bisa medol sing tukang macul kok ya orang gajrok kan Iya, gitu. iya, iya, iya. Itu muncul keajaiban. Artinya kalau memang sudah itu memang rezeki ini bapaknya, dia akan muncul sendiri kan gitu. Iya. Karena tirakat tadi Bapak kan. juga cerita seperti itu. Mungkin kan itu juga katanya sih itu mungkin di bawah makhluk gaib terus dimunculkan kan gitu. Saya juga tidak tahu. Terus pada saat itu ada yang saya bawa pulang itu khusus emas, tapi yang kayak kancing baju itu banyak sekali berwarna putih terus kebiru-biruan. Kayak kancing baju. Iya. Jadi kayak kancing baju tapi tidak ada motif, polos. Kayak pokoknya gepeng-gepeng gitu. Putih kebiru-biruan. Putih kebiru-biruan itu yang tidak saya bawa pulang. Yang saya bawa pulang yang kuning saja, berarti kan emas. Yang kayak kelenteng kapas itu ada sekitar berapa ya? 40-an lebih. Jadi 40-an kayak biji kapas ya. Iya, kayak biji kapas. Kelenteng itu 40-an. Terus cincin itu kayak ada setambulnya, kayak ada motifnya, terus ada yang polos. Itu sekitar 9. Terus kalau sudah dibawa bapak itu, Batangan udah, batangannya. batangan nggak ada. Nggak ada ya. Batangan nggak ada. Terus lainnya kayak gunungan wayang itu ada beberapa. Kecil-kecil. Ya, kecil. Emas juga. Emas juga. Terus ake itu mban emas itu 1 itu yang saya pakai sampai SMA itu. Warnanya apa kayaknya mas? Akeknya kecubung gulung. Sampai SMA. Sampai SMA. Cuman itu akek itu kados akek gini tapi mbane di dalam buntet pak. Oh, bulat ya. Jadi mboten bolong. Oh iya, iya. Itu yang saya pakai sampai SMA. Terus tak bawa pulang sama bapak sampai rumah itu nggak bisa tidur pak. Sampai rumah nggak bisa tidur. Kami berdua nggak bisa tidur. Saya itu serumah 3 orang. Saya, adik saya, bapak. Adik saya masih kelas 1 SD dulu. Jadi belum tahu apa-apa. Terus tidak bisa tidur, boleh disimpan nunggu cepuk gini, wadah talek atau apa. Iya. Boleh coba lemari nonton TV, ditaruh meneh. Tenan pora ngimpi pora kan gitu. Tapi tetap nggak hilang ya. Tapi tetap nggak hilang. Terus akhirnya satu persatu dijual apa? Terus pada saat itu kan saya mau piknik SMP itu ke Jakarta, itu harus Bayar. terus juga perlengkapan. Makanya saya jual pada saat siangnya itu saya jual 2 di toko emas itu, 1 kelenteng. Jadi saya bawa 2 kelenteng, kelenteng kapas itu. Satunya itu ada 2 gram. 2 gram per gramnya 20, berarti sekitar 40, kadang 43.000. Itu 1 biji. Saya bawa 2 biji itu, pada saat itu sudah bisa untuk bayar piknik, untuk beli tas, beli sepatu. Pada saat itu kan masih murah juga, sesuai dengan nominal gramnya, meskipun per gram 20 tapi juga harganya masih murah-murah. Terus lama-kelamaan kan saya saking senengnya cerita sama teman-teman, terus bapak juga cerita sama teman-temannya juga. Akhirnya menyebar itu lagi. Akhirnya menyebar. Oh. Akhirnya menyebar. Terus di situ saya juga bapak juga cerita kasihan sama temennya yang juga kesulitan ekonomi juga, disuruh untuk mengambil sing
gepengan kayak kancing baju tadi yang tidak saya ambil tidak keluar. Terus pada saat itu ternyata itu emas putih, ternyata malah emas putih. Mungkin jadi rezekinya temannya bapak itu. Waktu itu diambil temannya bapak, bisa diambil juga Bisa diambil. Itu sudah nyata, Pak. Sudah nyata. Terus pada saat itu malah temannya bapak itu setelah dikasih rezeki itu bilang juga sama teman-temannya, malah digali. Digali ternyata masih ada lebih besar lagi. Jadi di lokasi itu terus digali lagi, terus ada terus gitu. Ada. Malah lebih besar lagi. Misalnya bapak itu nemunya segini, yang digali segini. Tapi 3 orang itu. 3 orang terus dijual ke toko emas. Terus jadi heboh. Ada yang seneng, banyak yang iri, makanya terus dilaporkan ke kepolisian itu. Ceritanya gitu. Andai kata jeneng bapak ini digali sendiri, diem-diem malah nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Pada saat itu nggak bisa. Terus setelah itu masuk ke kepolisian, tapi untuk bapak kan tetap hafal. Tetap hafal juga. Alhamdulillah sekarang sudah berada di Museum Prambanan juga. Sudah disimpan di sana. Sudah simpan di sana. Jadi yang penggalian kedua itu semua ditarik ke museum. Semuanya, tapi termasuk yang punya masih sisa diambil museum. Tapi untuk khusus dari bapak itu ada datanya, pas disita itu didata. Tapi yang 3 orang itu tinggal sedikit, Pak, yang sampai Museum Prambanan. Dijual. Ya, kacar ning dalan. Karena saya ngambil juga tidak sesuai prosedur, kacar. Gitu. Paham. Jadi yang menemukan dari pemerintah dikasih kan udah itu. Nah, pada saat itu kita nunggu-nunggu katanya mau ada imbalan, tapi juga tidak kunjung datang. Dan alhamdulillah ada almarhum Mbah Sarli, Mbah Lurah Beringin. Mbah Sarli. Pada saat itu Mbah Sarli tidak dikasih uang bensin, tidak apa, tapi dia mau berjuang untuk memperjuangkan haknya bapak sampai ke Prambanan, sampai ke budaya Pedanka pada saat itu, terus ngurusi terus alhamdulillah pada saat itu ada imbalan. Meskipun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi jadi imbalan itu ternyata sampai dibantu oleh Pak Sarli tadi. Betul, sehingga bisa keluar. Bisa keluar. Artinya kalau tidak ada yang memperjuangkan itu juga kemungkinan tidak ada kontribusi dari pemerintah. Bahkan dari petugas sendiri ataupun perangkat desa sini pun yang ibarat untuk disita kan juga ada saksi kepala desa atau apa, itu menjanjikan semuanya, sampai kita ngurus sendiri pun juga kesulitan. Mas, kalau menurut data benda cagar budaya itu peninggalan kerajaan apa gitu? Itu Hindu karena berarti Mataram Hindu. Karena di situ itu banyak sekali kayak batu bata, Pak. Di situ yang penemuan itu? Kayak batu bata tapi sudah hancur. Jadi pas macul itu tidak banyak sekali yang kena kayak tanah liat tapi sudah keras. Batu batanya besar-besar gitu? Enggak berbentuk batu bata, tapi tanah yang keras banget. Tanah yang keras. Kayak batu bata. Jadi itu diprediksi udah zaman kerajaan tapi ribuan tahun. Itu prediksi. Tapi setelah ini ada kaitannya juga, Pak. Setelah saya juga adalah untuk pendekatan ke para waliullah, termasuk Mbah Wali Ibrahim. Waliullah itu wakilnya Allah, tidak mungkin apa yang disampaikan itu ngabusi. Terus di situ ada perantaranya, terus perantaranya itu juga orang yang lillah betul, mensikapi dari apa yang terjadi pada saat Bapak menemukan emas dan sebagainya.
Nah, ini saya memakai seperti ini. Nah, ini ada Mbah Tawilah, ada Mbah Sunan Kali. Oh, dari Bawen. Bawen. Nah, di situ ada salah seorang yang zuriyahnya Mbah Tawilah itu yang betul-betul bisa berkomunikasi dengan para waliullah. Terus mensikapi itu, saya tidak usah panjang lebar ke sana, sebenarnya mensikapi ini. Ternyata kenapa kok Bapak bisa menemukan emas seperti itu? Ini versi para waliullah. Ternyata seringnya Bapak itu mendekat ke Mbah Wali Ibrahim. Mbah Wali Ibrahim itu berhubungan dengan Al-Quran surat Ashabul Kahfi, itu ada ayat yang bunyinya anjing penjaga. Jadi Mbah Wali Ibrahim itu penjaga harta karun. Banyak sekali yang tirakat di sini jari eneng manggar mas jari opo. Makanya beliau yang di Mbawen itu bicara arep tirakaton ning Mbah Wali Ibrahim arep 10 tahun sampai 30 tahun nganti jebul ora bakalan dikei. Lah kenapa bapak saya bisa dikasih? Saking-sakingnya atasannya Mbah Wali Ibrahim kan cuma menjaga. Itu menyuruh Mbah Wali Ibrahim untuk tulung Cipratono kae kayak wong lugu, wong polos, wong tukang prihatin. Terus wong butuh tenan kan nggih. Iya. Ya semua butuh semua, Pak, butuh tenan. Kalau memang manusia kan banyak sekali kesulitan ekonomi. Awalnya dari tumindak aja ya, Mas. Nek wong itu begitu jujur, lugu. Bahkan bapak saya menduda pun tidak pernah aneh-aneh kan gitu. Mungkin kan pikiran para waliullah itu kan bersih. Jadi terus di situ terjadi, Pak. Dikasih rezeki sedikit. Jadi bapak waktu itu sering sering ke makamnya Mbah Wali Ibrahim. Terus saya juga mengambil kesimpulan seperti ini, Pak. Dunia itu kan kudu kang nyoto. Terus kalaupun kita mengalami kesulitan, ayolah kita mendekat kepada Allah. Jangan kesulitan itu terus tergoda oleh isinya dunia. Makanya harta karun, ada Pak Karno, ada emas, itu semua bohong semua. Jadi kalau memang betul-betul mau mengentaskan usaha, ikhtiar, mendekat kepada Allah. Terus ini adalah salah satu kejadian pelajaran yang luar biasa, yang berharga sekali, di mana meskipun yang gaib itu dimunculkan di muka bumi, meskipunnya berbentuk emas pun, ini tidak bisa mengentaskan ekonomi, malah menyulitkan. Pada saat itu Bapak wirawiri ke kepolisian, artinya itu sebuah godaan, ngeten nggih. Iya, malah menjadi kesulitan. Iya, Mas ya. Iya. Malah pikirannya nambah mumet, harusnya nyambut gawe malah kudu laporan polisi sampai seperti itu. Berarti kan ini bukan salah satu solusi untuk ekonomi. Nah, itu kesimpulan yang luar biasa. Makanya arep harta karun, arep apapun, saya tidak peduli pada saat ini. Intinya kan intinya itu kalau ingin hidup lebih harus makmur, berusaha, bekerja yang sungguh-sungguh, terus tekun, terus dan jangan lupa berdoa, teman-teman ya. Iya. Karena kesimpulannya Mas Agus tadi, harta karun itu pun kalau muncul ternyata tidak berkah, kan? Iya, tidak berkah. Malah tidak mengatasi masalah, malah nambah masalah. Ya. Ini sudah fakta, Pak. Ini salah satu pelajaran. Keras. Itu aja ya. Terima kasih Mas Agus. Demikian tadi pemirsa wawancara saya dengan Mas Agus selaku pelaku utama dengan bapaknya yang telah dulunya nyata, fakta ada dan tidak mengada-ada, pernah menemukan sebuah harta karun. Dan ternyata kesimpulan Mas Agus ini, harta karun itu memang ada, tapi ternyata tidak bisa membawa berkah.
keberkahan itu ada apabila kita bekerja keras. Ini Mas Agus. Nah pemirsa, tadi ada cerita dari Mas Agus, makam Wali Ibrahim yang dulunya sempat sebagai tempat untuk tirakat dari Mbah Hari, bapaknya Pak Agus ini. Saksikan terus video kami akan mengajak di mana letak makam Wali Ibrahim tersebut. Saat ini kami dalam perjalanan menuju ke makam Wali Ibrahim yang dulunya sebagai tempat apa Pak? Mas? Untuk tirakat. Tempat untuk tirakat Mbah Hari yang telah menemukan harta karun tersebut. Ikuti terus seperti apa petilasan atau makam Wali Ibrahim, Kiai Wali Ibrahim, Mbah Wali Ibrahim. Pemirsa, ini adalah salah satu tempat tirakat Mbah Hari yang di sini ternyata adalah makam daripada kerabat Keraton Solo. Salah satu tempat untuk tirakat Mbah Hari yang mana beliau sebagai orang yang pernah mendapatkan mimpi untuk mendapatkan harta karun itu. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di pemakaman yaitu makam Mbah Wali Ibrahim yang tadi sudah diceritakan sama Mas Agus. Disinilah asal muasal tempat tirakat daripada Mbah Hari, bapaknya Mas Agus. Kemudian beliau mendapatkan mimpi dari tirakat tersebut. Nah seperti apa dan cerita apa yang bisa disampaikan Mas Agus terkait dengan makam Mbah Wali Ibrahim ini? Monggo Mas. Ya kita berlanjut di makam Simbah Wali Ibrahim, di mana bapak saya dan saya juga dulu sering berziarah di sini. Terus di sini banyak sekali muncul keajaiban-keajaiban, termasuk ada firasat atau apapun dari bapak untuk terjadinya pengambilan emas berupa perhiasan emas tadi. Perhiasan emas itu. Terus apa hubungannya dengan harta karun dengan Simbah Wali Ibrahim? Mungkin kalau kita kait-kaitkan itu Simbah Wali Ibrahim itu berhubungan dengan Al-Quran di surat Ashabul Kahfi, di mana artinya malam 1000 bulan. Makanya julukannya Mbah Wali Ibrahim adalah Mbah Wali Ibrahim Soko Sewu. Terus ada ayat juga di situ, anjing penjaga, di mana kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, mungkin beliaunya Simbah Wali Ibrahim ini adalah seorang penjaga harta karun. Makanya kalaupun ada yang tirakat di sini untuk mencari harta karun, saya berpendapat mau tirakat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, Anda semua tidak akan mendapatkan harta karun di sini karena beliau hanya menjaga. Nah, itu hubungannya dengan Mbah Wali Ibrahim. Artinya kalau Bapak jenengan itu dapat menemukan itu berarti pertanda bahwa Bapak jenengan punya hubungan dekat terhadap mungkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, karena mungkin Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang belas asih terhadap hamba-hambanya, mungkin mengutus untuk seseorang lantaran mungkin Simbah Wali Ibrahim sini untuk diberikan rezeki pada saat itu berupa wujud harta karun emas itu. Oh, jadi karena Bapak jenengan dianggap layak untuk mendapatkan itu. Nggih. Jadi artinya jangan pernah berharap untuk mendapatkan harta karun, karena harta karun itu hanya didapat oleh orang-orang yang memang pilihan Allah. Betul. Dan jadi, atas kehendak Allah. Dan atas kehendak Allah. Kalaupun kita meminta belum tentu akan mendapatkan. Kalau kita menolak juga belum tentu tidak bisa juga, karena itu sudah kehendaknya Allah. Iya.
Gitu aja pemirsa. Nanti kita akan mengajak pemirsa untuk melihat di mana lokasi ditemukannya harta karun itu, dan nanti kita akan tunjukkan seperti apa lokasi itu. Ikuti terus video kami selanjutnya. Saat ini saya akan mengajak pemirsa semua untuk memperlihatkan di mana lokasi ditemukannya harta karun kerajaan Mataram Hindu yang ditemukan di Dusun Ndaren, Desa Pabilan, Kecamatan Pabilan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini. Kisah ini nyata dan benar-benar ada. Harta karun itu sekarang disimpan di Museum Prambanan Yogyakarta. Ikuti video kami. Kita harus melalui beberapa area yang di sini kebun, ya, pohon-pohon sengon, kemudian pohon perkebunan karet yang akan kita lalui pemirsa untuk mencapai atau menunjukkan lokasi di mana harta karun itu dulu ditemukan. Mengingat ini sudah mendekati sore, tim akan lebih cepat berjalan untuk mencapai tujuan, karena nanti kalau sudah gelap tentu saja tidak bisa memperlihatkan kepada pemirsa semua. Kita ambil jalan pintas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melewati sebuah lokasi yang di sini banyak pohon akasia, dan disinilah memang rute daripada tempat beradanya harta karun itu. Nah pemirsa, disinilah letak dulunya ditemukan sebuah harta karun bentuk perhiasan Mataram Hindu yang ceritanya sudah dijelaskan oleh pelaku utama sendiri, yaitu Mas Agus tadi. Disinilah masih ada bekas-bekas gundukan dan galian dulunya, dan kita lihat di sini semak-semak, ada hutan akasia dan hutan karet di sini, dan dari jauh terlihat rawa pening pun kelihatan dari sini ya. Di sini cukup tinggi posisinya, dan persis letaknya adalah di sebelah utara pemakaman umum Dusun Ndaren, Kelurahan Pabilan, Kecamatan Pabilan, Kabupaten Semarang. Inilah kisah nyata, fakta ada dan tidak mengada-ada. Disinilah ditemukan situs berupa harta karun perhiasan yang konon bentuk dari perhiasan itu adalah ciri khas dari perhiasan zaman Mataram Hindu, dan sekarang berada di Museum Prambanan Yogyakarta. Nah pemirsa, itulah tadi video kami yang mengisahkan kisah nyata, fakta ada dan tidak mengada-ada. Disinilah pernah ditemukan sebuah harta karun, namun dari cerita penemu harta karun tadi, harta karun bukanlah sesuatu yang harus dikejar, karena semua itu adalah hanya pancingan setan, bahwa harta karun itu kalau kita kejar dan kita dapat hanya akan membawa petaka. Demikian tadi pemirsa, mohon subscribe-nya, like dan komen. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.